Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita semuanya nikmat yang sangat besar, nikmatul hidayah. Allah memilih kita sebagai muslim-muslimah, sesuatu yang sangat besar nilainya dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmatul taufik, yaitu nikmat berupa kemudahan yang Allah berikan untuk kita semuanya dalam kita beramal soleh. Di antaranya pada siang hari ini kita bisa sholat zuhur dalam keadaan saum, alhamdulillah. Dan tentunya kita berharap pada Allah untuk nikmat-nikmat berikutnya, nikmatul istiqomah dalam amal. Dan kita juga berharap mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menghanturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan seluruh Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini, insya Allah kita akan kembali mempelajari untaian hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hikmah yang ke-11 Bapak Ibu. Dan hikmah yang akan kita pelajari pada bagian ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang insya Allah kita akan pelajari dari perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah pada kesempatan siang hari ini sebagai peringatan untuk kita yang memang terkadang di antara kesenangan kita adalah ingin selalu eksis di tengah-tengah kehidupan kita, ingin dilihat oleh sesama kita yang kadang berpengaruh dalam kehidupan beribadah kita kepada Allah, yang harusnya memang betul-betul murni karena Allah, tapi karena hasrat ingin eksis, sehingga ibadah kita tercampur dengan hal yang tidak selazimnya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam hikmah yang ke-11, Itfan wujudaka fi ardil khumuli, kuburlah wujudmu, eksistensimu di dalam bumi kerendahan, ketiadaan, di bumi khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata ijuhu. Karena segala sesuatu yang tumbuh namun tidak ditanam, tidak dipendam dengan baik, maka tidak akan sempurna buahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menguburkan eksistensi kita dalam bumi khumul. Apa itu khumul? Khumul kalau secara bahasa adalah lidun nasyat, yaitu sesuatu yang kosong, lemah, tidak aktif, tidak dikenal. Itu secara bahasa Bapak Ibu. Adapun secara istilah,
Ini merupakan istilah yang populer pada zaman Nabi, pada zamannya kotor dengan duniawiyah ataupun gelap karena kemaksiatan, akhirnya hasrat ingin dikenal, ingin eksis merasui ranah wilayah ibadah. Sehingga ibadah yang harusnya karena Allah, akhirnya tercampur sesuatu yang tidak benar, Bapak Ibu. Akhirnya ketika orang beribadah, ingin mencari atau mencuri perhatian orang, supaya orang kagum, ingin mencari ridhonya orang. Padahal kalau kita ingin mencari ridhonya orang itu mencapaikan, melelahkan. Ridho nasi goyatul la tudrok. Kalau ingin mencari ridhonya orang, relanya orang, itu capek. Karena tidak mungkin kita itu bisa mengendalikan hati-hati manusia, Bapak Ibu. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang fokus ibadahnya karena Allah, walaupun kadang tidak dilirik oleh orang, dianggap biasa saja, tapi betul-betul karena Allah, diibaratkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah di sini seperti tanaman yang tumbuh bagus karena memang bijinya itu ditanam dalam-dalam, Pak. Ditanam dalam-dalam, tumbuhnya bagus. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ibarat yang seperti ini adalah pohon korma. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu disifati dalam Al-Quran, akarnya menghujam kuat ke dalam tanah, far'uha, kemudian cabangnya itu menjulang ke langit. Para ulama, ya para mufassir mengatakan pohon yang dimaksud pohon kurma. Itu pohon yang bagus, akarnya kuat, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Ini juga bisa diibaratkan amal soleh seseorang. Amal soleh seseorang yang buahnya itu memberikan manfaat kepada pemiliknya adalah amal soleh yang bagaimana orang itu mampu menanamnya, memendamnya dalam-dalam. Ya, maka kita akan dapatkan Bapak Ibu, para sahabat itu memberikan contoh yang luar biasa. Sangat hati-hati sekali. Karena memang orientasi amalnya adalah penglihatan Allah. Allah yang ngasih pahala, bukan manusia. Apapun dilakukan karena Allah. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Orang tua merawat anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangan orang, komentar yang kadang-kadang tidak kita inginkan itu nggak memberikan pengaruh. Kalau sebagian orang tidak paham prinsip ini, itu sangat terpengaruh dengan omongan orang, Pak. Dipuji semangat, dicela mundur kan gitu. Diangkat menjadi pimpinan majelis taklim atau DKM masjid. Wah, semangat. Dipuji orang, Pak, Masya Allah. Selama masjid ini, ketuanya Bapak, maju semuanya. Wah, akhirnya semangat, Pak. Tapi ketika dikritik ini, bagaimana Bapak ngurus masjid nggak benar? Langsung besok ngambek. Akhirnya mundurkan diri. Ya, saya nggak mau jadi ketua lagi, nggak mau jadi ketua DKM lagi. Saya dapat apa? Duit saya nggak dapat, dikritik mulu. Ya, dia nggak ingat bahwa apa yang dilakukan itu harusnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baperan itu ada dua jenis, Bapak Ibu. Baperan yang negatif, ya, ada baperan yang positif. Baper dengar ayat, ya Allah, terketuk hatinya sedih, mengambil itibar, ya, itu Masya Allah, mudah tersentuh hatinya. Karena sebaliknya, hati yang keras yang diibaratkan Allah dalam Al-Quran seperti batu, bahkan lebih keras lagi itu hati yang buruk. Hati mereka orang-orang munafik, hati orang-orang kafir yang tidak mudah tersentuh ayat-ayat Allah. Tapi hati yang mudah baper dengan ayat Allah, Masya Allah. Tapi ada baper yang negatif tadi. Beramal soleh harusnya karena Allah, katanya ikhlas, namun keikhlasan terusik ketika mendengar komentar sesuatu yang tidak diinginkan oleh hasrat nafsunya. Dikritik ini, dikritik itu, Masya Allah. Misalnya azan, ada yang kritik, oh ini kurang ini, nggak mau azan lagi. Ya sudah, yang penting perbaiki diri, azan lagi. Allah yang menilai kan gitu. Makanya kalau segala sesuatu itu diniatkan karena Allah, nggak lelah Bapak Ibu. Tapi kalau kita kerja untuk manusia seperti kita, ini Bapak Ibu, kalau kerja itu orientasinya pandangan pandangan misalnya atasannya atau apa, memang kadang lelah. Sudah sungguh-sungguh gitu ya. Karena capeknya kerja, baru baru rehat. Pas ketahuan pas rehatnya itu, kamu nih males-malesan kerja ya, nggak sungguh-sungguh. Padahal kerja sungguh luar biasa. Itulah ketika kita
ya menjadikan tujuan kita adalah pandangan manusia. Ada seorang sahabat namanya Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Pada saat perang Khaybar, itu bentengnya Yahudi susah itu ditembus. Khaybar, namun peristiwa Khaybar ini memukul telak orang-orang Yahudi sehingga peristiwa ini diingat sampai hari ini Bapak Ibu. Orang-orang Palestina hari ini membuat yal-yal Khaybar Khaybar ya Yahud. Yaitu Muhammad saufa ya'ud. Ingat Khaybar wahai Yahudi. Tentara Muhammad akan datang. Kan gitu. Itu peristiwa yang diingat oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Pada waktu itu Allah takdirkan kemenangan diperoleh kaum muslimin, namun tidak dengan cara yang mudah. Ya, menjebol bentengnya sangat sulit. Sampai seorang sahabat Buraidah bin Husayb naik tembok, ya naik pohon korma melompati tembok benteng mereka sampai berhasil ya menembus benteng dan mengalahkan musuh. Itu beliau melakukan dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Akhirnya diintip orang. Oh, ternyata Buraidah yang melakukan itu Buraidah. Diketahui padahal beliau ingin sembunyi-sembunyi tidak dilihat oleh orang lain amalnya. Setelah diketahui bahwa amalnya itu dilihat oleh orang lain dan disampaikan ke halayak, dia mengatakan apa Bapak Ibu? Sungguh di dalam Islam aku tidak pernah merasa melakukan dosa lebih besar daripada peristiwa itu. Ketika amalnya dilihat oleh orang lain. Makanya para salaf Bapak Ibu, ketika memahami bahwa amal soleh Allah yang menilainya, Allah yang melihat, salah satu hobi mereka yaitu bisa beramal dan tidak ada yang melihat kecuali Allah. Itu hobinya, Pak. Coba bandingkan dengan hobi kita. Waditu an a'mala bi ta'atin la ya'lamuha illahu. Sungguh di antara hobiku, kata mereka, beramal ketaatan tidak ada yang melihat kecuali Allah. Itu menjadi kebanggaan. Kalau ada yang melihat, kan ada PR itu, Pak. Ada PR bagaimana menata hati. Apakah ketika dilihat orang senangnya itu masih karena Allah atau karena orang lain. Tapi kalau nggak dilihat, wah aman ini. Tapi ketika dilihat, itu ada PR bagaimana bisa memperbaiki hati. Zainal Abidin radhiyallahu an. Itu bagaimana membantu penduduk Madinah setiap malam. Letakkan bantuan itu di depan rumah mereka sejumlah 500 orang Bapak Ibu. Orang-orang Madinah tidak tahu bantuan tersebut berasal dari siapa. Tidak tahu. Dan diketahui bahwasanya bantuan tersebut dari Zainal Abidin karena ketika Zainal Abidin radhiyallahu anhu meninggal, bantuan itu terhenti. Bantuan tersebut terhenti bersama dengan wafatnya Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Masya Allah. Makanya kalau Allah itu menginginkan Bapak Ibu, walaupun amal kita sembunyikan, kita tutup rapat, kalau sudah waktunya dilihat, ya ini orang tahu aja. Ya, nggak usah repot-repot kemudian kita harus menampakkan bahwa oh diri kita tuh baik dan sebagainya. Kalau sudah waktunya Allah akan menampakkan. Kemudian bagaimana Abdullah bin Mubarak dan para salaf Masya Allah. Dulu para sahabat, para salaf itu bangun malam sholat, tapi ketika subuh itu Pak, subuh terdengar adzan, dia sengaja membaca doa, bangun tidur keras-keras, ya biar dianggap biasa saja secara umum, ya biar dianggap ya udah bangun waktu subuh saja, masya Allah. Dan kemudian ketika mereka ngantuk, ini mereka ngantuk Pak, ketika subuh, salat subuh berjamaah, ngantuk mereka tahan betul, karena ngantuknya mereka itu nggak ingin dianggap malamnya begadang ya untuk sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tahu ngantuknya kita hari ini kan. Ya. Ngantuknya dulu itu dijaga betul agar tidak dianggap malamnya sholat tahajud. Masya Allah. Memang ini makomnya luar biasa Bapak Ibu. Mereka para salaf ya. Sedangkan kita hari ini ya mudah-mudahan kita belajar di dalam manajemen amal soleh. Karena tugas kita sebagai seorang hamba di dalam ibadah bukan hanya aktivitas tubuh kita, aktivitas raga kita, Pak. Salat. Mungkin Bapak Ibu mendengar sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Akhirnya belajar salat dari awal, takbiratul ihram bagaimana? Bacaan seperti apa? Takbir Allahu Akbar bisa diganti dengan lafal lain atau tidak? Nanti doa istiftah bagaimana macam-macamnya dan bagaimana fikihnya. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu fokus dalam hal itu saja tanpa memperhatikan hati, maka aktivitas aktivitas ibadah kita tidak akan menyisakan kecuali aktivitas raga tanpa makna. Di sana ada tugas kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Keikhlasan kita hanya kepada Allah. Namun kalau kita bicara ikhlas kan gampang secara teori, Pak. Ustaz-ustaz juga hafal. Pengertian ikhlas, pembagian ikhlas, dalilnya hafal itu. Tapi kita kadang nggak sadar. Ya, percikan-percikan riak yang mengotori keikhlasan itu kadang kita nggak sadar. Contoh saja begini kan, ada contoh mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Ya, seorang ibu-ibu pada waktu duha, sholat,
Sholat duha, Masya Allah. Ketika sholat duha, tiba-tiba handphonenya berdering kan gitu. Ada anaknya di situ. Yang kata anaknya, ada suara terdengar di sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak, ibu lagi di mana? Anaknya menjawab, lagi sholat duha bu. Wah, denger. Senang pinter nih anak ini, pinter. Pada awalnya ikhlas bener kesalahan. Lagi sholat duha bu. Mama lagi sholat duha. Oh iya. Yeah. Habis sholat duha dilus tuh anaknya. Pinter, anak pinter. Pada awalnya ikhlas. Sholat duha di rumah. Tapi terdengar amalnya oleh orang lain. Kemudian kejadiannya hampir sama. Tapi bukan sholat duha. Tapi sholat asar. Asar jam setengah 6. Mata sholat, handphonenya berdiri. Diangkat oleh anaknya. Terdengar di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama di mana? Nak? Waktunya dekat. Gitu. Mama lagi sholat asar. Habis sholat asar marah-marah. Gimana kamu ini? Kenapa ngomong ya? Padahal ya hampir sama ya Pak. Masya Allah, itulah keikhlasannya Allah ya Rob. Makanya Bapak Ibu kita bicara ikhlas itu teorinya gampang. Ngapal dalilnya gampang. Tapi untuk prakteknya luar biasa. Makanya ini dalam rangka riyadhah. Bukan berarti amal yang disembunyikan itu mutlak selamat ya enggak juga Pak. Riyadhahnya gitu loh. Artinya sampai kita pada level di mana kita tuh sudah nggak peduli mau dilihat orang apa enggak, itu sudah nggak peduli itu. Karena nanti ada satu kondisi kalau Anda sembunyikan amal malah buruk. Maka di sini latihan jangan sampai kita memahami suatu masalah parsial. Ya, misalnya duitnya ada banyak. Kok nggak haji nggak umroh? Takut teriak Ustadz. Nah, ini jadi modus nanti kan gitu. Pak nggak sholat jamaah. Takut teriak kan. Sedekah nggak? Pengen sedekah tapi takut teriak. Wah, saya dah berhasil. Maka ini riyadhah. Riyadhah itu latihan. Kalau bahasa modernnya riyadhah kan olahraga, Pak. Membina tubuh, usaha kita, ikhtiar kita untuk sehat. Riyadhah dalam amal soleh. Karena kita tuh punya goal. Goal kita apa? Menjadi wali dan auliaul awali min auliaillah. Itu goal kita. Bukan normal minimalis seorang hamba, tapi bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita di barat musafir, bukan berjalan di satu tempat atau berjalan menuju kematian. Kalau kita ya jalan menuju kematian mau nggak mau pasti mati orang kan gitu. Inna kakadihun ila rabbika kadhan famulaki. Pasti mati kita itu. Tapi maksud istilah para ulama tazkiyatun nafs kita tuh jalan menuju Allah. Maksudnya punya goals. Bagaimana kita menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada riadoh-riadohnya, latihannya. Bapak Ibu, latihan sabar, ada latihannya. Maka kajian tazkiyatun nafs itu tidak hanya teori, nanti bagaimana latihannya. Maka latihan ikhlas bagaimana Pak? Latihannya adalah bagaimana kita menyembunyikan amal soleh kita dan menjaga kualitas hati kita. Dilihat orang atau tidak dilihat orang sama saja. Wah itu sudah sukses. Makanya Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala itu menjelaskan tentang amal yang nampak dan amal yang tersembunyi. Beliau mengatakan amal-amal soleh itu dianjurkan untuk disembunyikan kecuali. Nah di sini kecuali. Kecuali pertama, amal-amal yang sifatnya wajib. Nah di sini. Amal-amal yang sifatnya wajib. Dan sampai kemudian meninggalkan. Misalnya sholat jamaah tentunya terjadi perbedaan pendapat. Sholat jamaah bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Bagi laki-laki hukumnya seperti apa? Secara fikih banyak pendapat, tidak satu. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sebagian jamaah, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Ada yang mengatakan fardu ain, wajib untuk setiap orang. Kalau dalam mazhab Dhohiru, Ibnu Hazm itu lebih kenceng, Pak. Sholat jamaah syarat sah sholat laki-laki. Kalau sholat sendirian udah ada jamaah, diulang sholatnya karena sholatnya enggak sah. Sampai seperti itu. Ala kulihal, ini menurut satu pendapat wajib. Maka sesuatu yang wajib jangan sampai alasan orang itu riak tidak mengerjakan. Haji, ya ke Baitullah. Bahkan ya bukan hanya satu kampung yang tahu, temennya semuanya tahu Pak. Walaupun rumahnya jauh kan gitu. Karena nggak mungkin Ka'bahnya pindah ke Jakarta itu nggak mungkin kan gitu. Ini yang wajib. Yang kedua, dianjurkan untuk menyembunyikan amal kecuali mereka para pemimpin sebagai contoh. Ini penting. Makanya dulu para sahabat, Ridwanul alaihim ajma'in yang mereka para sahabat senior yang nggak kaleng-kaleng, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Abbas, dan para sahabat yang lain, itu mereka punya musola di depan rumah, ya, yang mereka sholat malam itu di musolanya itu, bukan di dalam rumah, supaya dilihat oleh orang, agar diikuti. Ini penting, makanya nggak masalah. Rasulullah sering ngasih contoh, siapa mau ini? Rasulullah yang duluan, Masya Allah. Maka ini Masya Allah, para pemimpin.
Oleh karena itu hari ini apabila kita lihat kondisi hari ini, bagaimana orang-orang buruk itu menampakkan eksistensinya, Pak. Akhirnya follower itu banyak. Makanya ketika orang-orang baik tidak menampakkan eksistensinya, maka followernya itu sedikit. Yang banyak adalah follower mereka orang-orang yang buruk. Nah, di sini penting. Jadi, barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kondisi ketika kita sudah terjaga hatinya untuk satu kemaslahatan apalagi kita seorang pemimpin, maka nampakkan amal. Tujuannya untuk diikuti, untuk motivasi. Maka kita jaga diri kita. Untuk orang lain, jangan mudah suudzon. Ketika ada teman kita umroh selfie-selfie di samping Ka'bah, lagi nyium Hajar Aswad di selfie misalnya ya, lagi foto selfie gitu, kita jangan suudzon. Bisa jadi niatnya untuk motivasi kita yang ke umroh-umroh walaupun duitnya banyak. Kan gitu. Jangan suudzon pada orang lain. Nah, di sini, barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah, ini tentang bagaimana bicara tentang keikhlasan. Keikhlasan diibaratkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah seperti tanaman. Tanaman yang bibitnya ditanam dalam-dalam, maka tanaman seperti inilah yang membuahkan hasil terbaik. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita simpan rapat kebaikan kita, yang mana orientasi kita adalah Allah, maka akan menghasilkan amal soleh yang kelak akan kita panen di akhirat. Tapi orang yang kemudian nampak pohon gede, besar, akarnya tidak kuat, karena waktu menanam bibitnya tidak dalam-dalam mendamkan bibitnya itu, nampak, tapi mudah roboh. Sebagian orang, oh, namanya dikenal, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, ahli ibadah Fulan. Tapi di hatinya menyimpan sesuatu yang buruk. Apa kata Allah di akhirat? Pergilah, idhabu, pergilah kamu kepada orang yang kamu pamer kepadanya, minta pahala sama dia. Pada di mata orang, oh luar biasa Pak. Maka ada sebuah hadis. Betapa banyak orang yang terkenal di bumi. Namanya disanjung, namanya dimuliakan sebagai ahli ibadah. Namun majhulun fis sama, nggak dianggap di langit. Ada orang yang tidak dikenal di bumi, Pak. Biasa saja. Hadir ya. Nggak disebut, nggak hadir, apalagi hadir itu nggak disebut, Pak. Sekali disebut namanya salah lagi, kan gitu kan. Nah, ini udah banget nih. Tapi apa? Di langit terkenal. Ada seorang sahabat. Masya Allah, siapa? Julaibib. Sedikit saja. Julaibib itu seorang sahabat ya, yang nggak ganteng, miskin. Digambarkan seorang sahabat yang postur tubuhnya pendek, wajahnya buruk, nggak ganteng. Sampai Rasulullah bertanya, Julaibib, kapan nikah? Nah, jadi jangan mudah menyimpulkan ya. Nih, hati-hati. Termasuk sunnah Rasulullah, kalau ketemu orang tanya kapan nikah, jangan berhenti di situ. Ya, kan ini lagi ramai ini lebaran nih, bukan siap-siap menjawab pertanyaan kerja di mana. Tapi bagi yang jomblo siap-siap ditanya kapan nikah kan itu. Akhirnya punya jawaban itu sunnah Rasul kalau nanya orang kapan nikah. Jangan berhenti di situ. Rasulullah ketika bertanya kapan nikah, kemudian Julaibib mengatakan, siapa yang mau dengan saya, wahai Rasulullah? Rasulullah mencarikan. Makanya Bapak Ibu kalau nanya keponakannya atau siapa, kapan nikah, terus nyarikan, jangan nanya doang. Nah, ini sunnah komplit ini kan gitu kan. Dan sebagian Rasulullah nyarikan, kemudian mendatangi orang tua yang memiliki anak gadis. Anak gadisnya cantik, solehah, datang. Wahai Fulan, aku datang ke sini untuk melamar anakmu. Oh, senang ya Allah, datang Rasulullah melamar anakku. Ahlan wasalan, silakan ya Rasul. Tapi ini untuk Julaibib. Wah, Julaibib saya harus musyawarah dulu ya Rasulullah. Anaknya di balik tiri mendengar. Wahai abi umi, wahai ayah ibuku. Kalau itu memang yang minta Rasulullah, saya siap. Nah, soleh luar biasa. Ini keberkahan Pak. Kadang-kadang orang tua biasa, tapi anaknya soleh-soleh luar biasa. Bisa jadi keberkahan apa? Ketulusan dalam mentarbiyah dan makanan halal yang masuk ke perut anak-anak kita itu. Ya, siap. Masya Allah, menikah. Kemudian bulan madu dan ada panggilan jihad. Wah, ini berat Pak. Meninggalkan istri. Oh, pengantin baru. Jihad fisabilillah. Dan kemudian ketika usai perang, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Fulan, kamu kehilangan siapa? Ini, cari-cari. Kamu kehilangan siapa? Kamu tidak mendapatkan siapa saja. Ini, sebut. Kemudian di antara banyak sahabat itu menyebutkan siapa yang sudah hilang dari mereka yang mereka kenal itu. Enggak ada satupun yang menyebut Julaibib. Adakah di antara kalian yang merasa kehilangan Julaibib? Oh ya, Julaibib. Enggak diingat namanya. Ya Allah. Carikan untukku, kata Rasulullah Julaibib. Carikan untukku Julaibib. Julaibib dihadirkan. Meninggal di tengah orang kafir yang terbunuh melalui tangannya. Kemudian dipangku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, ya Allah, ini Julaibib. Aku bagian daripada dia dan dia adalah bagian dariku. Sosok Julaibib, masya Allah. Di sini Bapak Ibu, maka kita tadi sudah membahas tentang riadoh ya Pak. Riadohnya apa tadi?
ya, menyembunyikan amal. Walaupun nanti dalam satu kondisi jangan alasan ya tidak beramal karena menyembunyikan amal. Ketika keburukan mulai muncul dan diikuti, Anda harus muncul. Orang soleh harus muncul. Orang orang berilmu ulama harus muncul. Kan gitu, agar diikuti. Ya, kemudian ada penyakit yang bisa membunuh ini. Apa? Penyakitnya itu pujian. Pujian. Kita ada ikhlas. Pujian. Makanya dalam sebuah hadis. Ini renungan untuk kita. Sampai Rasulullah mengatakan, warmu ala wujuhil maddahin rimal. Lemparlah pasir ke wajah mereka orang-orang yang suka memuji. Sampai seperti itu. Walaupun ya jangan tekstual ya Pak. Ada orang muji kita lempar pasir itu. Maddahin itu bisa dimaknai orang yang over dalam memuji. Tapi kalau pujian, apresiasi, Rasulullah ngasih contoh. Itu hadiah terbaik dari seorang muslim pada saudaranya. Hasan bagus. Itu malah dianjurkan Pak. Memberikan apresiasi itu sunnah Rasul. Makanya hati-hati. Membahas satu hadis, tidak lihat hadis yang lain, tidak komprehensif, terus salah. Maka termasuk ciri orang yang menyimpang dalam Islam, itu apa Pak? Mengambil dalil walaupun sahih tapi parsial. Maka termasuk pujian di sini. Yang menjadi perhatian apa? Pujian yang melampaui batas. Nggak boleh. Oh di sini tuh kok nggak ada yang lebih dermawan daripada antum Pak. Wah itu udah hati-hati itu. Masya Allah. Bapak jazakumullah ya Pak. Bapak dermawan alhamdulillah banyak membantu kami. Semoga Allah memberikan pahala. Sejuk di hati Pak. Rasulullah SAW banyak memuji para sahabat. Jabir bin Abdullah ini contoh saja. Rasulullah juga memuji, tapi Rasulullah melarang orang mukmin memuji saudaranya dengan Allah. Kenapa? Itu racun, Mbak. Tadi sudah latihan ibadat orang olahraga macam-macam harusnya bagus. Malah makannya sembarangan, minuman sembarangan. Jadi riadahnya apa tadi, Pak? Menyembunyikan amal sampai kita pada level di mana ketika kita beramal dilihat orang sama tidak darat sama saja. Sudah mantap. Penyakitnya pujian yang berlebihan. Tetapi pujian yang tulus dari hati kita, apresiasi kita pada saudara kita, itu sunnah Rasul. Makanya Jabir bin Abdullah. Ayahnya namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram syahid. Abdullah bin Haram syahid meninggalkan anak-anak perempuan banyak. Abdullah bin Haram syahid. Dimakamkan dengan Amr bin Jamuh ditumpuk. Setelah 6 bulan dibuka lagi karena Jabir minta izin supaya memindahkan makam ayahnya. Abdullah bin Haram ini Pak utuh jasadnya. Ini hadisnya ada, hadis Bukhari. Yang Abdullah bin Haram ini yang waktu itu Jabir dihiburkan, ditinggal oleh orang tuanya, hutangnya banyak, ninggal anak perempuan semua. Yang laki-laki satu Jabir doang. Akhirnya dikabarkan Rasulullah bahwasanya Allah berfirman langsung pada ayahnya Abdullah bin Haram itu. Sampai kemudian suatu saat Rasulullah senang tuh ketemu Jabir. Nah, sudah nikah Jabir? Ya biasa Rasulullah nanya, sudah nikah? Sudah yang Rasul. Sudah ya Rasul. Dengan janda atau gadis? Apa kata Jabir? Dengan janda ya Rasul. Kemudian, kenapa tidak dengan gadis? Tulah ibu kawa tulah ibu. Kamu bisa bercanda dengannya, bisa mencandainya, dan dia bisa mencandai kamu. Banyak orang itu memotong hadis sampai di sini. Sampai dibuat satu tema, keutamaan menikahi gadis. Padahal masih ada lanjutan hadisnya, Pak. Lanjutnya apa? Jabir menjawab, karena ya Rasulullah, ayahku Abdullah bin Haram itu meninggal dan beliau meninggalkan banyak anak wanita. 90 orang wanita semuanya. Aku tidak ingin menikahi wanita sebaya dengan saudari-saudariku. Maksudnya biar bisa mentarbiah saudari-saudariku. Apa kata Rasulullah? Barakallahu fiik. Mantap Jabir. Kalau dilanjutkan hadisnya sampai akhir, temanya bisa berubah. Keutamaan menikahi janda. Makanya ada ungkapan janda semakin di depan tuh ada hadisnya di situ kan. Kalau hadisnya komplit ya. Kalau hadisnya sepotong ya temanya keutamaan menikahi gadis. Tapi kalau komplit apa Pak? Keutamaan menikahi ini tasdih ya Pak, artinya kondisional. Jadi misalnya bapak-bapak qadarullah tinggal pasangannya, anak gadisnya kok udah gede-gede gitu kan. Kok yang naksir banyak, yang gadis masih Masya Allah. Ada janda juga yang ya, bapak tinggal milih yang mana. Ikuti Jabir atau ikuti siapa nih kan? Kalau ikuti Jabir pilih janda. Ya, tidak menikahi seorang wanita yang usia mungkin di bawah anak kita sendiri. Karena banyak pertimbangan. Tapi bukan haram, bukan nih Pak. Bukan haram, bukan masalah halal atau haram. Bukan. Jelas nikah dengan siapapun halal. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Jadi poinnya ya seperti yang sering kita dengar ini peringatan untuk kita semuanya. Ya, kita riyadhah, kemudian kita hati-hati dengan racun yang berseliweran di sekitar kita. Ya, nafsu kita yang ingin eksis terus. Jangan sampai masuk ke ranah
wilayah ibadah kita, eksis dalam pekerjaan boleh. Ini pekerjaannya bagus, selesai, nggak masalah, itu masalah duniawi. Tapi kalau masalah ubudiyah, hati-hati, setan begitu mudah dan lembut bermain di hati kita. Awalnya ikhlas, ada sesuatu masuk, kita tidak ikhlas dan kita tidak sadar dalam keikhlasan kita. Keikhlasan kita terganggu dengan sesuatu yang mengotorinya. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Barakallahu fiikum. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada poin tafakur insya Allah. Ya, kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mudah-mudahan istiqomah semuanya ya sampai akhir Ramadan dan tentunya sampai selamanya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.